Gara-gara Manchester United, reputasi Rangnick jadi hancur. Ralf Rangnick datang ke Manchester United menghadapi ekspektasi besar untuk mengembalikan tim ke level top. Nahas, reputasi Rangnick justru tercoreng karena tim yang terus kesulitan. Rangnick bukanlah nama baru dalam sepak bola Eropa. Dia punya reputasi sebagai pencetus awal gegenpressing dan terbukti bisa mengembalikan tim serta mengorbitkan pemain. Harapannya Rangnick bisa melakukan hal yang sama di MU. Tapi apa yang terjadi? Situasi Rangnick di MU sekarang juga diperhatikan oleh Gary Neville. Menurutnya, Rangnick sekarang merasakan langsung resiko melatih tim sebesar MU. Jika hasilnya tidak memuaskan, nama pelatih akan tercoreng. Ralf Rangnick datang dengan reputasi luar biasa, tapi sekarang dia mulai disulitkan oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tampak lemah dan rentan di tepi lapangan karena performa para pemain di lapangan. Sebelumnya, Ole Gunnar Solskjaer adalah pria baik. Para pemain menyukainya, tapi klub melepasnya. Sekarang klub ada di posisi yang sangat sulit. Saya merasakan hal yang sama seperti sebagian besar fans MU saat ini, bahwa saya tidak tahu apa yang bisa diharapkan dan apa yang akan terjadi. Saya hidup dengan perasaan bahwa suatu hari nanti klub akan kembali. Klub akan bangkit lagi, tapi saat ini mereka terpuruk semakin rendah, sangat rendah. Mungkin ini waktunya bagi para pemain MU untuk introspeksi. Saya yakin para pemain ingin tampil baik, tapi yang mereka tunjukkan saat ini jelas tidak cukup bagus, kata Gary Neville. Hanya Bruno Fernandes, rekrutan MU yang berkembang dalam satu dekade terakhir. Sepakat? Departemen perekrutan Manchester United selalu menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Dan sang mantan pemain Rio Ferdinand mempertegas pernyataan tersebut dengan opininya. Bursa transfer selalu menghadirkan pertaruhan besar. Tak semua pemain hebat di satu klub tampil sesuai harapan kala pindah ke tempat lain. Itulah mengapa dibutuhkan pertimbangan yang matang sebelum melakukan pembelian. Dalam hal ini, Manchester United hampir selalu gagal. Mereka menghaburkan uang hampir 300 juta pound sterling untuk merekrut Harry Maguire, Paul Pogba, Fred, hingga Jadon Sancho. Sialnya, performa mereka berada di bawah standar. Anda harus mendapatkan pemain yang Anda rekrut dengan benar. Dan jika Anda melihat pemain yang masuk ke klub ini dalam 8 atau 10 tahun terakhir, jika Anda memasukkan mereka dalam sebuah daftar, berapa banyak dari pemain-pemain ini yang masuk ke klub dan benar-benar berkembang dari segi harga atau menjadi lebih baik? Bruno Fernandes bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Ferdinand dan menjadi satu-satunya. Ketika disinggung soal itu, dia menjawab, "Saya 100% sepakat dengan itu. Saya tidak tahu ada lainnya yang datang dan membuat Anda berkata, oh dia ternyata sudah jauh lebih baik. Kami akan mendapatkan uang lebih banyak dari dia sekarang." Tidak ada. Dan itu bergantung pada kepelatihan, bergantung pada perekrutan. Jadi area-area itu harus dibenahi oleh kami secara drastis untuk bisa berkembang, pungkas Rio Ferdinand. MU menghabiskan uang sebesar 67,7 juta pound sterling untuk mendatangkan Bruno Fernandes dari Sporting pada tahun 2018 lalu. Dan dalam 1,5 musim perdananya, dia membuat 40 gol dari 80 penampilan. Agar sesuai visinya, Erik ten Hag ingin kendalikan dua area di Man United. Pelatih Ajax, Erik ten Hag, telah melakukan wawancara dan tampak siap untuk bergabung ke Manchester United di musim panas 2022. Ten Hag telah membuktikan dirinya layak masuk kelompok pelatih paling cerdas di Eropa, sehingga potensi kedatangan Ten Hag telah menyebabkan kegembiraan di kalangan penggemar setan merah. Menukil bolasport.com, pelatih berusia 52 tahun itu telah mengidentifikasi dua area yang ingin dia kendalikan sepenuhnya untuk memastikan bahwa visinya dapat bekerja secara maksimal di setan merah. Pertama adalah keterlibatan 100% dalam hal transfer, termasuk mengatur pemain masuk dan keluar. Di musim panas nanti, Man United sepertinya akan menghadapi eksodus massal dengan pemain seperti Paul Pogba, Juan Mata, dan Edinson Cavani dikaitkan dengan kepergian. Hal tersebut sesuai keinginan para pengamat dan penggemar Man United yang sama-sama menyerukan perombakan tim dengan membuang beberapa pemain dan mendatangkan pemain baru yang lebih bagus. Oleh karena itu, nantinya setiap calon pemain baru Man United harus mendapatkan persetujuan dari Ten Hag agar sesuai dengan filosofinya. Kedua adalah negosiasi kontrak. Kontrak termasuk masalah krusial di Man United.
Ten Hag akan memiliki tugas besar untuk memutuskan pemain mana yang layak untuk diperpanjang kontraknya dan apakah para pemain itu siap membantu Man United kembali ke tempat yang seharusnya. Ten Hag juga tidak akan sendirian untuk membangun kembali Man United. Pasalnya, pelatih interim Man United Ralf Rangnick akan membantu Ten Hag karena di musim baru nanti Rangnick akan menjabat sebagai konsultan. Mulai lakukan negosiasi, PSG terdepan untuk dapatkan Paul Pogba. Tiada habis yang membahas soal masa depan Paul Pogba. Belum adanya kesepakatan soal kontrak baru membuat dia terus dikaitkan dengan pintu keluar Manchester United. Peluang henggangnya Pogba juga semakin terbuka lebar karena masa baktinya akan habis di akhir musim ini. Hal itu berarti pemain berpaspor Prancis itu bisa didapat secara cuma-cuma di bursa transfer musim panas. Memanfaatkan situasi, sejumlah klub papan atas Eropa pun dikabarkan siap memperebutkan tanda tangan Pogba. Namun menurut laporan terbaru GFFN, Paris Saint-Germain kini jadi klub yang paling berpeluang untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Direktur olahraga PSG, Leonardo, dikabarkan sudah melakukan pertemuan dengan Pogba dan membahas soal rencana transfer ini dengan manajemen klub. Kini pemain berposisi gelandang itu juga diklaim sudah siap untuk memulai tantangan baru di Paris Princess. Manchester United sebelumnya memang sempat dikabarkan bakal melakukan cuci gudang dengan melepas banyak pemain di akhir musim ini. Bukan hanya Pogba, setidaknya ada 5 nama lain yang juga bakal angkat kaki dari Old Trafford.